Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial MAA tewas di tangan ibu tirinya pada Senin 20 Oktober di kawasan Rawapanjang, Bojonggede. Sang ibu tiri berinisial RN berusia 30 tahun dan ayah kandung korban berinisial RA langsung diamankan kepolisian dan menjalani pemeriksaan intensif. Kepada polisi, RN mengaku korban tewas usai mengalami penganiayaan selama 3 hari. Pada hari keempat, korban tak kuasa menahan sakit akibat sejumlah luka yang diterimanya hingga meninggal dunia. Saya menelusuri kembali tragedi penganiayaan yang menewaskan bocah 6 tahun di tangan ibu tirinya sendiri. Akses menuju lokasi membutuhkan waktu 35 menit dari pusat kota Depok, Jawa Barat. Letak geografis rumah tempat penganiayaan bocah oleh ibu tiri tersebut berada di komplek perumahan dengan akses jalan turunan. Saya pun tiba di rumah tempat penganiayaan dan tewasnya korban. Di sekitar rumah tidak ada terpasang garis polisi. Rumah inilah yang menjadi saksi bisu kekerasan yang menewaskan bocah 6 tahun tersebut. Penganiayaan terhadap korban dilakukan selama 3 hari berturut-turut dan diduga sudah dilakukan sejak awal Oktober 2025. Pada Minggu malam 19 Oktober, pelaku berinisial RN menganiaya korban secara brutal hanya karena korban menolak makan. Pada pukul 10 malam, korban dinyatakan meninggal dunia. Usai korban meninggal dunia, pelaku membawa korban ke rumah neneknya yang berada tak jauh dari rumahnya. Berdasarkan kesaksian warga sekitar, sebelum tewas, korban kerap diberi bedak tebal oleh ibu tirinya untuk menutupi luka dan memar di wajah agar tak ketahuan warga. Suara jerit dan tangisan pun tidak pernah terdengar dari dalam rumah tersebut, sehingga mereka tidak menduga peristiwa penganiayaan terjadi hingga menyebabkan MAA tewas. Situ saya suka duduk di warung situ, jadi dia itu saya bilang, kamu pakai bedak apa mainin bedak? Bukan, ibu yang pakein, katanya gitu. Kita nggak sadar kalau dia itu untuk nutupin itu kan. Kita kan taunya mau baik-baik aja namanya tetangga. Perjalanan saya berikutnya menuju ke warung yang biasa menjadi tempat main dan jajan korban. Di tempat inilah korban biasa jajan dan bermain dengan teman-temannya. Diketahui tempat ini juga menjadi tempat terakhir kalinya korban dilihat oleh tetangga pada 16 Oktober Kamis lalu. Dari awal melihat korban, salah satu warga mengaku sudah merasa curiga ada yang tak beres lantaran korban terlihat kecil dan kurus dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Namun, ketika ditanya apakah dirinya pernah dipukul oleh orang tuanya, korban terlihat ragu dan hanya mengangguk serta menggeleng tanpa bicara. Warga menyebut setiap datang ke warung, korban merupakan anak yang ceria meski tak terlalu sering jajan. Dia sambil milih-milih itu kayak yang seneng gitu ya, melihat jajanan. Nah sambil saya tanya, dia fokus ke jajanan, saya sambil tanya, kamu sambil saya raba kan, dari atas sampai ke tulang belakang tuh sambil saya raba. Ini mah kamu nggak jatuh, kamu dipukul ya, kata saya gitu, atau kamu dijedotin. Dia diem. Kamu dipukul mamah ya, kata saya gitu. Dia gini, tapi dia geleng lagi. Enggak, kata dia gitu. Sambil dia fokus ke mainan kan, ke jajanan kan. Refleks gitu ya. Jadi saya ngalihin perhatiannya sambil saya tanya juga, kamu dipukul ayah ya? Dia sempat ngangguk, tapi enggak juga gitu. Selanjutnya, saya pun menuju ke sekolah PAUD, tempat korban mencari ilmu sekaligus bermain dengan teman-temannya. Saat ini saya berada di tempat di mana korban mencari ilmu dan bertemu dengan teman-temannya setiap hari. Seperti yang kita ketahui, korban masih duduk di bangku PAUD. Guru dan teman-teman merasa kehilangan dengan sosok korban yang ceria dan sopan. Di sekolah, korban dikenal sebagai anak yang pendiam. Tidak seperti teman-temannya yang aktif berlari dan bermain, korban lebih memilih aktivitas tenang seperti menggambar, membaca, atau bermain puzzle. Menurut guru, korban jarang diantar hingga depan sekolah oleh orang tuanya. Ia hanya diantar sampai mulut gang dan pulang sendiri. Guru juga mengaku pernah 2 kali mendengar MAA mengeluhkan rasa sakit. Namun, saat ditawarkan untuk berobat, orang tua menolak dengan alasan sudah biasa dan cukup diurut. Hari Rabu, yang minggu kemarin itu, pelajaran itu senam. Nah, Arasya mengeluhkan sakit, pulang, guru kita ke sana gitu, menyampaikan kalau tadi itu Arasya mengeluh sakit. Khawatirnya itu ada sakit gitu, sakit yang penyakit dalam gitu ya Bu, apa gitu. Kemudian
mereka menolak. Bahkan kami menawarkan untuk punya BPJS enggak gitu. Ternyata mereka menolak gitu, katanya sudah biasa dan sering diurut. Selama di PAUD, pelaku jarang berbaur dengan orang tua lainnya. Tak ada yang menyangka perempuan tersebut terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap anak tirinya sendiri. Berdasarkan keterangan saksi, pasangan tersebut menikah sejak tahun 2023 silam. Mereka baru tinggal di rumah tersebut sekitar 3 bulan terakhir, sehingga warga sekitar belum banyak mengenal secara detail kehidupan keluarga itu. Diketahui, korban telah tinggal bersama ibu tirinya sejak usia 2 tahun. Mereka menikah sejak tahun 2023 dan tinggal di rumah sudah sejak 3 bulan yang lalu. Ya, pada saat itu memang anak korban ataupun korban sudah tinggal bersama ibu tirinya sejak umur 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi memang diketahui anak dari ibu tiri itu 1, kemudian ibu tirinya membawa 1 anak, dan juga dari ayah korban itu 1 anak, sehingga total 3 anak yang ada di keluarga tersebut. Tim gabungan Polres Metro Depok dan tim forensik RS Polri Kramat Jati sudah melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban pada Kamis kemarin. Hasil pemeriksaan sementara menemukan adanya pendarahan di bagian kepala yang menyebabkan pembengkakan otak. Luka lebam juga ditemukan di punggung dan bibir korban. Luka di kepala akibat benturan benda tumpul menjadi penyebab utama kematian bocah tersebut. Ada beberapa luka juga ditemukan di sekujur badan korban, terutama di bagian punggung beberapa sedikit, kemudian di bagian bibir. Namun yang menyebabkan meninggalnya korban adalah luka di bagian kepala, dan kami meyakini itu akibat kekerasan dengan benda tumpul. Hingga saat ini, Satreskrim Polres Metro Depok masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Sebanyak 6 saksi sudah dilakukan pemeriksaan. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Kawanganyar yang berada tak jauh dari rumah tempat ia dianiaya. Jasad korban dikebumikan pada hari Senin 20 Oktober kemarin, 1 hari setelah ia meninggal dunia. Disinilah penelusuran saya berakhir di antara batu nisan kecil yang menjadi saksi berakhirnya hidup bocah 6 tahun yang dikenal ceria tersebut, yang dimana seharusnya ia masih bermain dan tertawa bersama teman-temannya. Saat ini, polisi telah menetapkan RN, ibu tiri korban, sebagai tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk gagang sapu yang digunakan untuk memukul korban. Pelaku dikenakan pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jungto pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.